Bang, ini ada pertanyaan saya, pertanyaan jahat namanya. Iya, iya. Saya bilang pertanyaan jahat begini, menyangkut eksistensi. Untuk 3 tahun itu bukan perkara mudah, Bang. Iya kan, biasanya organisasi itu peletakan batu pertama sekaligus peletakan batu terakhir gitu. Itu dari segi kapital, tantangan. Dari mana Bang bisa menghidupi organisasi ini? Ini pertanyaan jahatnya. Pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan akal bulus, bukan pertanyaan jahat. Nama saya adalah bagaimana caranya mereka ini menganggap Nasdem adalah sebuah partai yang menyuarakan hati mereka, menyuarakan keinginan mereka, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan mereka tentunya. Dari Nasdem Tower Gondang Dia Jakarta, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Herman Tale Daulay, di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita menampilkan narasumber Abang Anda Fitra Paloh, pucuk pimpinan Garpu, sayap Partai Nasdem, Gerakan Restorasi Pedagang UMKM, Abang Anda ya, yang momen ini 3 tahun tepat usianya. Dan sekaligus beliau ini diberi amanat DPP menjadi Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Daerah Kepulauan Riau. Selamat Bang Anda. Nah, kita mulai dulu dari Garpu dulu Bang, nih 3 tahun ini usianya gini kan. Coba cerita sedikit dulu Bang, perjalanan Nasdem selama 3 tahun, tipis-tipis dulu Bang. Oke, Garpu 3 tahun. Garpu didirikan 18 September tahun 2021. Garpu bergerak terus selama ini walaupun masih balita ya, di bawah 5 tahun. Bergerak ke seluruh penjuru Indonesia untuk bisa memanusiakan UMKM, memasyaratkan UMKM, dan membuat UMKM itu menjadi lebih mulia marwahnya. Garpu telah berdiri di 28 provinsi, di 4 negara, dan Garpu juga tidak hanya mengurusi UMKM, Garpu memiliki rumah singgah di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Rumah singgah Rahman, Rusli, dan Firza Paloh, berdasar nama ayah dan adik saya, yang bergerak untuk membina anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Kota Batam dan sekitarnya, tapi juga bisa digunakan untuk tempat persinggahan mereka-mereka yang mempunyai keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit di sekitar Batam. Sehingga Garpu ini lebih condong kepada menjemput rasa empati dan kemanusiaan terhadap sesama manusia. Memang untuk pergerakan ini butuh ekonomi yang bermanfaat dan stabil. Nah, Garpu juga memberikan pelayanan pelatihan, Garpu memberikan pelayanan advokasi, sehingga perizinan, sehingga mereka-mereka yang ingin berdagang itu bisa berdagang lebih nyaman, bernafas lebih lega, dan ini satu yang paling penting adalah mereka bisa melewatkan waktu dengan keluarganya lebih berkualitas. Kita tahu pada saat sosmed seperti sekarang ini, perkembangan teknologi seperti sekarang ini, kumpul keluarga dalam suatu meja makan adalah hal yang sangat langka. Kami ingin para pedagang ini bisa lebih lama bercengkrama dengan keluarganya tanpa harus memikirkan hal-hal yang memberatkan otak dan pikiran mereka, terutama dari segi dagang, dari segi penjualan, dari segi pemasaran, dan lain-lain. Bang, ini ada pertanyaan saya, pertanyaan jahat namanya. Saya bilang pertanyaan jahat begini, menyangkut eksistensi. Untuk 3 tahun itu bukan perkara mudah Bang. Iya kan, biasanya organisasi itu peletakan batu pertama sekaligus peletakan batu terakhir gitu. Itu dari segi kapital, tantangan. Dari mana Bang bisa menghidupi organisasi ini? Ini pertanyaan jahatnya. Pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan akal bulus, bukan pertanyaan jahat. Tapi Garpu bergerak karena memang kita berusaha melakukan suatu perbuatan kemanusiaan dan perbuatan baik. Oh, niatnya itu. Jadi Garpu itu bergerak dengan dalil. Saya selalu berpedoman kepada surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidaklah perbuatan baik kecuali melahirkan kebaikan. Saham Garpu yang terbesar itu dimiliki oleh langit, sehingga langit yang menggerakkan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan dan memudahkan. Kalau Garpu hanya berpatokan pada saya pribadi ataupun kepada pengurus, tentunya tidak akan bisa berjalan seperti sekarang. Dimodalin baru jalan. Tapi modal yang kami dapat adalah tekad, keberanian, keikhlasan, dan ketulusan. Sehingga Garpu itu bergerak
memang disokong oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu gaibnya, nyatanya berarti swadaya ini berarti. Nyatanya adalah swadaya dan kesadaran mereka yang memang ingin menjemput kebaikan. Karena Garpu itu berpedoman bahwa kami tidak mencari untung di sini, tapi kami mencari suatu catatan mulia di akhirat nanti dari Garpu. Sambutan masyarakat terhadap Garpu ini gimana Bang? Alhamdulillah di beberapa daerah sangat antusias. Kepengurusannya memang di dalam sebuah partai besar, tentunya ada kepentingan-kepentingan, itu kita sadari. Tetapi setelah itu justru menjadi seleksi alam. Mereka yang memang mau bergerak untuk diri dia sendiri dan bergerak untuk keluarganya, bergerak untuk tetangganya, bergerak untuk sesama, mereka akan tetap menggunakan Garpu sebagai platform dan infrastruktur untuk berjalan ke depan. Oke, kita beralih ke Abang baru saja diberi amanat jadi ketua koordinator pemenangan pemilu Nasdem di provinsi Kepri. Ya. Satu provinsi loh Bang, ini bukan setara gubernur Abang ini, setara Kapolda, Pangdam juga ini. Nah, apa obsesi Abang soal itu Bang? Satu mungkin ketum besar, ketua umum kita Bapak Haji Surya Paloh itu melihat saya karena memang saya lebih banyak berdomisili di Batam, di Kepulauan Riau. Kemudian saya juga diberi kepercayaan untuk maju dari Dapil Riau, walaupun belum berhasil untuk DPR RI, tapi saya mulai mempelajari bagaimana karakter masyarakat Kepri, bagaimana mereka saling berinteraksi sama demografinya, geografi. Kepri ini mempunyai 7 kabupaten kota, ya. Ada Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, dan Natuna. Semuanya kepulauan. Jadi bukan bisa ditempuh oleh jalan darat ini. Semuanya harus melalui laut. Tapi kebetulan saya memang orang yang cinta laut, sehingga cinta kepulauan, sehingga menjadi suatu kenikmatan buat saya. Tantangannya berapa? Kalau akhir tahun itu katanya ombak itu baru 2 hari yang lalu atau kemarin malah badai besar ada di Batam. Iya Bang. Iya. Ada badai yang sangat besar, tapi badai itu adalah pembelajaran buat kita. Badai pasti berlalu. Ya, betul. Ya kan, tapi kita harus hadapi. Dan memang konstelasi politik yang kita alami sekarang ini, bukan hanya di Kepri, penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakjelasan, penuh dengan tanda kutip kepentingan itu juga tentunya. Juga arus ke depan politik kita ke depan, penguasa yang akan berkuasa di negeri ini nantinya tentunya juga akan berpengaruh. Juga dengan lintas partai pasti juga akan berpengaruh. Tapi saya melihat dan menyikapi karena Nasdem alhamdulillah menjadi pemenang, terutama di Kota Batam dan di kabupaten kota yang lainnya, bahkan di provinsi meningkat kursi kita di DPRD kota, kabupaten, dan provinsi. Sehingga saya melihat bahwa konsolidasi Nasdem di Kepri sangat-sangat mumpuni, yang memang dipimpin oleh Haji Muhammad Rudi sebagai ketua DPW-nya. Kemudian Kota Batam yang mendapatkan 10 kursi dipimpin oleh ketua DPD Kota Batam, yaitu Abang Haji Amsakar Ahmad, yang sekarang maju menjadi calon wali kota Batam. Kemudian ketua DPW kita Bapak Haji Muhammad Rudi yang sekarang wali kota Batam akan maju menjadi gubernur Kepri. Jadi lumayan mantap tugas saya ini ke depan, tapi karena saya menganggap ini adalah bagian dari ibadah, bagaimana bisa menempatkan orang yang baik, orang yang kira-kira bisa mengerti bagaimana kehidupan masyarakat Kepri ke depan, ataupun Batam, Maik Lingga, Karimun, dan lain-lain, sehingga itu menjadi suatu semangat buat saya untuk bisa menata ini menjadi lebih baik. Apa yang menjadi prioritas Abang dari segi yang menyentuh masyarakat langsung gitu, yang Batam ini, kalau kita ngomong secara Batam sendiri, kita ngomong soal Batam. Batam ini adalah miniatur Indonesia. Dari segala macam suku ada di Batam. Mau dari Bugis, mau dari Batak, mau dari Flores, mau dari Kalimantan, semuanya Indonesia banget lah. Indonesia banget. Dan juga ada minoritas-minoritas lainnya. Tapi perbedaan ini justru membawa suatu kelebihan majemuk yang justru membawa hal-hal positif. Bahwa multikultur yang ada ini jadikan modal. Tapi tetap kita mendukung NKRI, tetap toleransi tinggi, dan saya melihat bahwa asimilasi antara satu dengan lain itu sangat luar biasa. Dan prioritas utama saya adalah bagaimana caranya mereka ini menganggap Nasdem adalah sebuah partai yang menyuarakan hati mereka, menyuarakan keinginan mereka, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan mereka tentunya. Demikian bincang tipis-tipis dengan Abang Anda, Pitra Mahreja Paloh. Sampai bertemu kembali.